What's going on everybody? Welcome back to my YouTube channel. It's me Steven KW teman-teman. Yes, ini adalah instant review setelah match dari super big match gitu ya, Liverpool versus Manchester United. Dan ya, itu tidak berakhir seperti apa yang kita inginkan, kita harapkan pastinya sebagai fans Liverpool. Dan tadi sebenarnya gue bikin sih video reaction kayak fans reaction gitu bareng sama adik gue Robi yang kemarin ada di preview, tapi karena skornya 0-0 tidak menarik, jadi gue memutuskan tuh kayak nggak usah di-upload deh guys gitu, karena nggak menarik juga, nggak akan naik juga videonya. Jadi ya jadi deh, tapi kita bakal bahas menurut gue gimana pertandingan dan apa nilai sisi positif yang bisa kita dapat hari ini. Let's get started. Alright, jadi sebelum kita mulai dengan pembahasan yang lebih dalam lagi gitu ya, seperti yang gue bilang, kalau gue tuh suka bacain komen-komen di video gue gitu kan. Jadi kalau kalian tidak keberatan atau kalian mau joinan juga, maksudnya join discussion, kalian bisa tulis aja komentar kalian di kolom komen, pendapat kalian tentang apapun yang gue bahas kayak gitu. It's gonna be interesting gitu ya. Gue bakal bacain salah satu komen yang hari ini mau gue bacain adalah dari wait a second, El Diablo. Alright, jadi namanya ada El Diablo ya kan, namanya sangat Spanish banget kayaknya, atau Meksiko, gua nggak tahu. Tapi anyway, jadi komennya dia adalah, coba ya Liverpool di era Jurgen Klopp terus Man United di eranya Sir Alex Ferguson, gengsinya bakal lebih tinggi lagi tuh bang, katanya. Gue jawab tuh ya, gue setuju banget, pasti seru banget tuh ya, hehehe gitu. Jadi menurut gue ini menarik ya. Thank you El Diablo buat join di kolom komen gitu ya. Karena gue ngebayangin juga sih kalau seandainya Liverpool lawan Manchester United dengan ini kan rivalry-nya kayak tinggi banget, derby yang mungkin derby terbesar di Eropa gitu ya, kayak lu mau ada pertandingan apapun selain El Clasico mungkin ya, even itu derby Milan lawan Inter Milan segala macam, tapi kayak Liverpool Manchester United tuh selalu ngejual men. Atau di Inggris misalkan ada kayak Chelsea Arsenal gitu, tetap yang ngejual adalah Liverpool lawan Man United gitu. Dan dengan sejarah panjangnya, dengan rivalitasnya, dengan kebencian satu sama lainnya antar supporter juga gitu, itu bakal menarik. Dan gue nggak bisa ngebayangin kalau seandainya Jurgen Klopp di eranya dia lagi bersinar kayak sekarang, terus habis itu di MU ada si Sir Alex Ferguson, man, it's gonna be huge gitu, kayak bakal lebih gede lagi, lebih seru lagi gitu. Dua orang yang pastinya saling menghormati, tapi ketika ngomongin di lapangan, kita ngomong tentang cyborg dan segala macam, wow, itu gila sih. Kayak Liverpool, Jurgen Klopp dengan personanya, dengan karakternya dia gimana, dan Sir Alex Ferguson dengan betapa veteran dia gitu kan. Terus habis itu kayak ya nama besar seorang Sir Alex Ferguson gitu tuh pasti wow, itu make the game even bigger than it is gitu. Itu gila sih menurut gue ya. Tapi anyway, thank you buat El Diablo gitu kan, sering-sering komen juga yang lain, jangan lupa gitu ya di kolom komentar. Dan sekarang kita akan langsung ke pembahasan menurut gue apa-apa aja yang bisa dibilang nilai positif gitu ya. Let's start with the positive side gitu ya. Ada beberapa hal positif yang bisa kita lihat dari pertandingan Liverpool lawan MU walaupun tidak berjalan sesuai harapan kita. Ya, pastinya yang pertama adalah clean sheet gitu ya. Clean sheet di Anfield itu selalu ya bagus gitu, maksudnya at least berarti lini belakang kita cukup baik gitu, mengawal lini belakang. Dan ngomong tentang belakang, nilai positif lainnya adalah nggak tahu kayaknya nih setelah gua ngelihat duet Henderson sama Fabinho, which is mereka bukan center half, bukan back tengah yang dipaksakan dengan kondisi yang ada gitu kan, mereka dipaksa untuk bermain di posisi itu. I think hari ini mereka bermain sangat bagus, maybe gitu ya. Ini adalah pertandingan terbaik mereka sebagai duet back tengah gitu, karena dua-duanya bukan back tengah, harusnya midfield, tapi mereka dipaksa di sana. Dan hari ini udah beberapa kali terjadi juga, dan hari ini menurut gua melawan tim sebesar Manchester United dengan squad yang seperti tadi yang kalian bisa lihat gitu, dengan ancaman yang begitu besar, dengan adanya Cavani, Rashford, terus umur dari Bruno dan banyak lagi lainnya, tapi mereka bisa ngawal lini belakang dengan baik. So I think that's a good point juga kalau duet ini reliable, bisa diandalkan di lini pertahanan, even di panggung sebesar big match antar derby gini kan maksudnya. Jadi that's a good point tuh gitu ya. Terus habis itu ada juga yang bagus lagi menurut gue adalah nggak ada yang cedera guys gitu kan. Jadi terlepas dari duel ini tidak terlalu sengit, maksudnya nggak kayak kalau kalian suka
APL, kalian ngikutin bola zaman dulu gitu ya, kayak tahun 90-an atau awal-awal 2000 gitu, dimana kayak di MU masih ada Roy Keane gitu kan, terus di Liverpool masih ada kayak Jamie Carragher, Steven Gerrard, habis itu Rice segala macam. Kayak man itu kalau main kayak apalagi derby ya itu panas banget pak, panas banget gitu. Jadi kayak bener-bener mereka tuh isinya Henderson, James Milner dan Robertson, modelnya gitu-gitu semua tuh kalau di zaman sekarang gitu. Jadi kalau ini sekarang kayak derbynya tuh nggak sepanas itu, nggak seintens itu, kayak alim-alim gitu kan rasanya. Tapi ya nilai positifnya adalah jadi nggak ada yang cedera. Karena apa? Karena minggu depan apa? Ya harusnya minggu depan tanggal 23 kalau nggak salah itu bakalan ketemu lawan MU lagi gitu ya. Di ajang yang berbeda Piala FA, so tidak ada yang tidak ada yang cedera menjadi modal yang bagus gitu. Karena kalau ini oke, ini liga gitu kan, masih panjang banget gitu. Lu hari ini imbang, lu masih bisa kejar, masih ada 20 match ke depan. Tapi kalau Piala FA walaupun gengsinya nggak segede-gede itu banget gitu ya, itu cuma piala nomor 2 di kasta domestik ini, tapi at least kalau lu bisa memenangin sesuatu as a silverware gitu at the end of the season, ya oke lah Piala FA gitu. Jadi apalagi permainan knockout, sekali kalah langsung keluar gitu kan. Jadi bermodalkan pemain tidak ada yang cedera, that's a good news for us pastinya ya. Terus habis itu gue juga cukup senang dengan Thiago Alcantara hari ini. Maksudnya not the best performance, tapi lu bisa lihat influence dia di lapangan gitu kan. Maksudnya dengan umpan-umpannya, dengan ya dia sebagai sentral serangannya Liverpool di lini tengah gitu, gue rasa he's done a pretty good job. Jadi dan dia dapat waktu 90 menit full time gitu, tuh kayak pertama kali deh kayak setelah balik dari cedera gitu. Kayak ini 90 menit full pertamanya Thiago Alcantara di ajang yang besar banget, dengan beban di pundaknya yang begitu besar karena kita kehilangan di lini tengah beberapa orang yang harus dipaksa ke belakang lah. Terus habis itu dengan ya banyak hal gitu. Tapi Thiago Alcantara hari ini bisa bermain dengan cukup baik sebagaimana seharusnya, walaupun tidak memberikan maksudnya tidak berhasil membuat Liverpool menang hari ini gitu. Tapi hari ini dia sudah berusaha dengan sangat baik dan gue appreciate gitu banget gitu. Dan menurut gue it's a good start buat Thiago Alcantara. Ya mungkin maksudnya it's a good start buat karir dia di Liverpool, karena kemarin cedera, sempat cedera, dan hari ini dia udah mulai bisa bermain lagi, dan hari ini dia udah full time gitu. Jadi ya that's a good news too for us gitu kan. Alisson GGWP pak ya kan. Alisson gila banget tadi. Pogba ya kan, kalau seandainya nggak ada Alisson jebol itu kan. Beberapa kali serangan dari MU kita harus akuin kalau cukup bagus gitu ya. Maksudnya peluang-peluangnya itu juga. Makanya kalau lu dengerin tadi John Champion sama Jim Beglin gitu, lu kayak berasa nonton orang kompetisi PES gitu kan gitu, kalau kalian yang tahu main PES. Dia ngomong kalau seandainya mungkin buat fans Liverpool pada awalnya merasa kayak kalau seandainya ini hasilnya imbang, kalian bakal ngerasa kayak wah cuman imbang nih, sedih segala macam, kayak harusnya gue menang nih. Jadi tidak terasa seperti hasil imbang rasa kalah gitu, draw rasa kalah gitu. Tapi mungkin setelah ngelihat bahwa serangan-serangan dari MU cukup baik juga gitu, ada beberapa peluang yang bener-bener peluang matang gitu ya, peluang matang, dan Alisson berhasil menggagalkan itu. Ya draw gitu, nggak jadi draw rasa kalah atau draw rasa menang, ya draw aja, kayak ya udah sih draw gitu kan maksudnya. Jadi Alisson bekerja dengan sangat baik di lini belakang gitu kan, mengawal gawangnya tidak kebobolan dan mengakibatkan clean sheet. So ya bagus banget buat Alisson. Dan kayaknya kayaknya itu doang itu doang sih yang positif gitu ya. Sekarang kita akan beralih ke yang negatif gitu. Menurut gue yang negatif hari ini adalah kita harus mulai khawatir dengan lini depan kita, dengan front three kita, karena kayak mandek aja gitu, kayak mereka lack of creativity, kayak mereka udah nggak tahu harus ngapain lagi, kayak mereka udah coba segala hal. Mo Salah, Mane udah kerja gitu keras sampai akhirnya Firmino juga ditarik dan diganti di Divock Origi gitu. Kayak kita bener-bener di saat ini kita merasa kehilangan sosok Diogo Jota mungkin. Apakah kalau Diogo Jota main bisa memberikan perbedaan? We never know gitu. Tapi yang jelas kemarin ketika Diogo Jota fit, dia begitu memberikan influence yang begitu besar buat tim. Jadi gua rasa kalau seandainya dia tadi ada, mungkin gak Divock Origi gitu yang masuk gitu kan, atau mungkin strateginya tidak seperti itu. Kita nggak pernah tahu gitu, kita nggak pernah tahu. Jadi ya maksudnya
kita harus mulai khawatir dengan lini depan kita yang 4 pertandingan ini tidak apa mungkin nggak cetak gol kayak cuman skor 1-1 kayak ya pada intinya sebenarnya kita kekurangan gitu, maksudnya kayak lu nggak bisa bandingin lawan Aston Villa kemarin sebagai ajang apa ya kayak mereka udah dapet ritmenya lagi, udah balik nih, udah kepercayaan dirinya, kayak no man, kayak itu tuh gimana ya, nggak bisa gitu menurut gua. Jadi 4 pertandingan tanpa ada tanda-tanda kepercayaan diri, sampai Firmino aja di depan gawang berapa kali nggak gol gitu. Jadi gua mulai khawatir. Ya mereka harus diajak ngomong sama Klopp. Gue lupa baca di mana di Twitter kalau nggak salah ada yang bilang kayak Klopp harus ngajak meeting 3 orang ini, Salah, Mane sama Firmino, kayak bro lu ada apa nih bertiga gitu, kayak apa nih kekurangannya, kayak nggak tahu sih, gue ngerasa gitu aja. Jadi kayak menurut gue kurang percaya diri. Terus habis itu kayak karena tidak ada percaya diri, moodnya juga turun, habis itu kreativitasnya hilang, mudah frustrasi, pengaruh ke pemain, ke tim, dan ya kita harus mulai khawatir dan mulai kangen banget sama Diogo Jota pastinya ya. Itu kabar negatif pertama. Kabar negatif kedua, menurut gua salah satu penyebab kita tidak bisa menang hari ini menurut gua, terlepas dari lini tengah kita bagus gitu, maksudnya maksudnya nggak bagus yang sampai gimana banget gitu, tapi kerjanya juga not bad gitu, kayak Thiago Alcantara bagus juga, Wijnaldum cukup oke gitu kan, Shaqiri di awal-awal babak bagus sih, maksudnya kayak sesuai harapan Klopp memainkan Shaqiri di awal babak, ya itulah tujuannya dia membuat beberapa apa ya, maksudnya create chances gitu buat Liverpool, walaupun ya backnya bagus juga MU hari ini gitu. Jadi agak repot juga. Seandainya tidak ada krisis back gitu ya, nggak ada krisis back tengah, harusnya Fabinho dan Henderson bisa maju di posisi yang seharusnya gitu. Dan gua rasa memang Henderson posisi terbaiknya adalah di lini tengah obviously, dan mungkin di lini tengahnya Liverpool sendiri salah satu dari 3 pemain tengah yang bisa main gitu. Salah satunya memang ya harus ada Hendersonnya di tengah gitu, karena nyawanya di lini tengah kayak di Henderson. He's not the most skillful player gitu kan di Liverpool, atau enggak dia bukan pemain yang paling bagus shotnya atau apa segala macam, tapi kayak he's the leader dan memang dia harus ada di lini tengah Liverpool. Dan leadershipnya dia, maksudnya keterlibatannya dia gitu sama pertandingan gitu, sama penyerangan, sama build up serangan, itu kerasa banget beda. Kayak nggak tahu sih, gua ngerasa kalau seandainya di tengah itu di kayak Fabinho sebagai nomor 6-nya, habis itu ada Henderson sama Wijnaldum atau Henderson sama Thiago, itu bakal jadi pertandingan yang berbeda menurut gua kayak gitu. Gue gak bisa jelasin, tapi gue rasa kalian juga ngerasain hal yang sama gitu. Sayang banget krisis back tengah itu bener-bener membuat kita jadi mati kutu gitu kan. Kita harus ngorbanin beberapa orang. Banyak yang bilang gitu, even kayak Coach Justin misalkan segala macam bilang kayak, tapi Liverpool masih keren kan, dia dengan krisis back seperti itu mereka masih bisa cuma 3 poin di belakang MU dan segala macam. Artinya mereka bisa survive gitu dengan cuman punya opsi back tengah, yaitu para pemain muda dan beberapa pemain yang bukan back dijadiin back kayak Fabinho sama Henderson juga. Jadi ya itu benar buktinya memang kita survive dan kita masih di peringkat 3 gitu, walaupun bisa kesalip lagi abis ini. Tapi ya kita harusnya bisa tidak menerima hasil-hasil 3 imbang dan 1 kalah ini di 4 pertandingan terakhir IPL gitu, maksud gue. Jadi sangat disayangkan krisis back tengah, yang mana juga semakin disayangkan bahwa kita nggak bisa beli pemain sepertinya karena di bursa transfer window ini, karena ya Klopp sudah bilang sendiri dan juga John Henry sebagai pemilik FSG udah bilang kalau kayak kita nggak bakalan beli pemain di bursa transfer window ini karena uangnya udah mepet banget. Jadi gua nggak tahu, kayak nggak beli pemain. Dan sayang banget ya, mudah-mudahan ada kita kan nggak pernah tahu sebagai fans kondisi keuangan Liverpool yang sebener-benernya seperti apa. Mudah-mudahan bisa datengin 1 back gitu, at least pinjam aja dulu, loan nggak apa-apa, dan bisa menembel lini belakang sehingga nggak, at least salah satu dari Fabinho atau Henderson bisa dibawa ke depan gitu, maksudnya ke posisi yang seharusnya gitu tuh. Dan gue lebih prioritasin Henderson sih kayak. Sayang banget itu kehilangan yang sangat besar sih lini belakang kata gue.
Matip nggak lama lagi balik gitu ya, gue nggak tahu apakah bisa langsung nyetel juga apa enggak. Dan Matip memang kayak nggak pernah deh selama kita kita as a team gitu ya, dia main di Liverpool gitu, dia bisa the whole season dia nggak cedera sama sekali, atau at least cederanya cuma sekali dan terus sebentar, kayak enggak sih, kayak selalu ada aja cedera yang cukup lama dari Matip. So harusnya kalau lini belakang tuh jadi masalah PR besar sih. Terus habis itu negatifnya lagi menurut gua dari pertandingan tadi adalah gua nggak ngerasain tren terutama bermain seperti tren yang biasa kita lihat gitu sebelum dia cedera gitu. Kayak oke, dia maju ke depan, oke, dia bisa ngirim umpan, crossing dan segala macem, tapi kayak nggak ada di sana gitu. Maksudnya kayak dia tuh nggak lepas gitu, kayak ada beban, kayak belum nemu ritmenya. Kayak dia juga, gue yakin dia juga nggak puas dengan penampilannya beberapa pertandingan ke belakang gitu. Bahkan masih lebih bagus Robo gitu, tapi sayang banget kayak tadi beberapa peluang juga nggak bisa maksimal gitu. Dan satu momen di mana Robo tuh kosong dan dia nggak dioper, Firmino nendang sendiri melenceng lagi kan, kesel banget bro gitu kan. Itu kalau seandainya dioper ke Robo mungkin bisa lain gitu ceritanya. Sayang banget. Gue mau tunjukin statistik sedikit ya guys. Statistik hari ini kembali gue pakai Who Scored gitu. Hari ini ball possessionnya adalah 65 berbanding 34. 65,8 sih berbanding 34,2. Anggap aja 5 lawan 35 gitu. Kita menguasai bola gitu kan, seperti yang gue bilang di preview. Kalau kalian belum nonton, kalian mau nonton boleh. Gue bilang Liverpool bakalan menguasai pertandingan, dan Liverpool jelas menguasai pertandingan gitu. Tapi MU bukan juga yang seperti yang gue pikir bakal parkir bis banget, dan gue kayak nggak bilang itu juga sih. Tapi gue pikir bahwa MU bakalan lebih bertahan dan memanfaat ketika ada celah, ketika ada momen untuk bisa serangan balik dan segala macam. Dan ya itu terlihat sekali. Jadi menurut gue I'm kinda right gitu kan, kayak MU bisa keluar memberikan tekanan, ancaman gitu ketika kita lagi asik nyerang, tiba-tiba kita kehilangan bola dan langsung diserang aja gitu MU. Dan untung banget lini belakang kita masih solid, dan beberapa kali pemain MU juga kena offside lah. Terus habis itu kayak ada 1-2 touch yang salah, akhirnya kehilangan momennya segala macam. Dan Fabinho main juga luar biasa banget gue bilang. Jadi ya gue bisa bilang ya itu pertandingan yang fair sih, skor imbang tuh gue nggak bisa menuntut lebih. Gue nggak bisa bilang kayak MU beruntung dan segala macam. Tapi menurut gue ya bro, di babak pertama kita dapat banyak banget attempts gitu. Di babak pertama lu bisa lihat gitu kan, Firmino dapat berapa kali, sayang sekali nggak ada yang bisa dikonversi menjadi gol. Jadi gue cukup sedih sih sama hal tersebut, karena kita bener-bener sangat tidak efektif setelah kita melawan Palace. Kalau lu bisa track back, lu bisa inget-inget lagi setelah lawan Palace menang 7-0, kayak sama Tuhan udah hoki lu sampai sini aja, gol lu anjing ya kan. Terus habis itu kita langsung cupu banget men. Kayak lawan Aston Villa aja yang kemarin baru bisa menang 4-1, itu pun di babak kedua. Itu agak deg-degan di babak pertama. Maksudnya lu kayak lawan bocah aja kayak gitu. Jadi not a good one for us gitu kan. Bukan bulan terbaik setelah tahun baru ini. Di 2021 ini buat Liverpool tidak baik banget gitu. Kayak gue waktu itu bikin video terus gue bilang kayak kita udah mengawali tahun dengan sangat baik. Ini sampah banget penampilan dari Liverpool gitu. Jadi dan sampai sekarang masih terjadi hal tersebut. So wah, gue udah mulai khawatir sih ini. Soalnya kalau lu mau lihat gitu kan di klasmen sekarang gitu kan, kita ada di peringkat 3. Gue lagi buka, gue lihat ke sini ke laptop gue. Di sini ada Manchester United peringkat 1, 37 poin. Kita terpaut 3 poin, tapi di antara kita berdua ada orang ketiga yang muncul aja gitu tiba-tiba, yaitu Leicester City, men. Leicester City dengan 35 poin. Leicester City 35 poin. Jadi kalau seandainya pun di next match misalkan MU kalah gitu, Liverpool menang, tiba-tiba Leicester City menang, tetap peringkat 2 guys, tidak langsung peringkat pertama. Itu juga masih ada Manchester City yang masih belum mainin 2 pertandingan, dan dia habis ini main jam 2:15. Ya udah main 15 menit sekarang saat gue lagi bikin video ini gitu kan. Jadi kalau seandainya Manchester City menang di 2 game in hand-nya mereka, poinnya dia bakalan jadi 38 poin saudara-saudara, dan Liverpool 34. So kita terpaut 4 poin. Habis itu masih ada Everton si anjing ya kan.
Everton 32 poin, one game in hand. Jadi dia kalau menang satu pertandingan lagi di pekan ke-18-nya si Everton bakal jadi 35. Which is artinya dengan semua hal tersebut kita akan berada di posisi kelima. Kalau seandainya semuanya berjalan buruk untuk kita gitu kan, berjalan buruk untuk kita, City di peringkat pertama dengan poin 38. Di peringkat kedua ada MU dengan poin 37, terus ada antara Leicester City dan juga Everton. Kayaknya Leicester City habis itu dengan 35 poin, terus ada Everton dengan 35 poin, dan habis itu ada Liverpool, Pak. Gitu kan, ada Liverpool, itu anjing banget rasanya. Jadi kita ngebuang 5 pertandingan yang kalau gue inget gitu kan, kita imbang 4 kali sama ini dan kita kalah sekali sama Southampton. Jadi kayak bro, kita ngebuang peluang kita untuk memperlebar jarak sebesar-besarnya, men. Jadi it's a shame for us gitu, tapi nggak bisa ngomong banyak hal lagi karena ya kayak Klopp belum nemu aja caranya. Kita nge-build up serangan dengan sangat baik gitu. Kita nge-build up dari babak pertama ke babak kedua pun setiap kali kita bikin serangan build upnya bagus. Tapi setelah itu di finishingnya, di kayak beberapa sentuhan terakhir gitu, touch terakhirnya untuk bisa mengkonversiin itu jadi gol, kita nggak pernah dapet, men, gitu loh. Kayak build upnya bagus gini, pam, terus habis itu kayak Firmino udah bagus banget kakinya, tadi lo lihat di shot sama Salah dan tidak gol gitu loh. Ngomong apa gitu loh. Jadi benar-benar kita kehilangan Dewi Fortuna, kita kehilangan keberuntungan yang gue bilang di video sebelumnya gitu. Sometimes kayak memang gak berpihak aja gitu, jadi lo nendang kayak apapun dan gak gol gitu. Jadi gak tahu, gitu aja menurut gua pertandingan lawan MU. Draw, gua respect sama hasil tersebut karena Liverpool nggak cukup efektif, MU juga dapat peluang juga beruntung tidak gol juga, jadi sama-sama aja buat kedua tim ini. MU bagus di lini pertahanan, Liverpool juga bagus. Liverpool bagus build up serangan tapi end passing dan finishingnya juga sampah. Jadi ya it's a fair draw gitu ya buat kedua tim gitu. Jadi itu aja sih menurut gua tentang review pertandingan hari ini, Liverpool versus Manchester United gitu. Jadi kalian bisa subscribe aja kalau kalian suka sama video kayak gini tentang Liverpool. Jadi kalau kalian kopas juga kan bisa ya mungkin kalian consider to subscribe to this channel gitu pastinya. Dan juga jangan lupa like this video, drop your comment di kolom komentar karena gue suka baca-bacain komen juga. Dan jangan lupa share ke teman-teman yang suka Liverpool lainnya. So segitu aja dari gue. Terima kasih udah nonton video sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Stephen KW. Bye-bye.